Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 5 persamaan garis lurus, uji kompetensi bab 5. Kita akan belajar soal B esai anak-anak, ada di halaman 253 sampai dengan 254. Baik, ibu langsung membahas. Soal B anak-anak, kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Soal nomor 6, cocokkan setiap persamaan garis lurus pada poin A dengan kemiringan garis pada poin B, dengan titik potong pada sumbu Y pada poin C, dan gambar grafik pada poin D. Baik, ibu mulai dari persamaan garis yang ke-1 anak-anak. Ini persamaan garis yang ke-1. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan X dikurang dengan 3. Kalau persamaan umum garis lurus itu Y sama dengan MX ditambah dengan C anak-anak. Berarti kalau ini ibu tambah angka 1, berarti 1X ini sama dengan X, berarti M nya 1, nilai C nya negatif 3. Berarti pada poin B kemiringannya 1 anak-anak. Berarti ini yang keempat, ini yang keempat, kemiringan sama dengan 1. Selanjutnya memotong sumbu Y di 0, negatif 3 anak-anak. Ini berarti yang keempat juga. Ini memotong sumbu Y di titik 0, negatif 3. Selanjutnya untuk gambarnya anak-anak, ini memotong sumbu Y di 0, negatif 3. Yang keempat sini kemiringannya 1, berarti ke atas 1, ini ke kanan 1, ini plus 1 plus 1, 1 per 1 1 sudah tepat. Jadi yang keempat anak-anak gambar 4. Ini ibu tulis di sini gambar 4. Nih, selanjutnya yang kedua. Nih kita cermati persamaan garisnya Y sama dengan 3X dikurang 2. Nih Y sama dengan MX ditambah dengan C, berarti M nya adalah 3, C nya negatif 2 anak-anak, berarti kemiringannya 3. Ini berarti yang ketiga di sini. Ini kemiringannya sama dengan 3. Selanjutnya memotong sumbu Y di 0, negatif 2. Ini berarti yang ketiga. Ini 0, negatif 2 anak-anak. Ini karena di sini C nya negatif 2. Selanjutnya untuk gambarnya memotong sumbu Y di 0, negatif 2 ada di gambar 3. Kemiringannya 3 anak-anak, berarti ke atas itu 3, ke kanan 1, ke atas 3. Ini adanya di sini ke atas 1, ini di sini nih. Ini ke atasnya 1, 2, 3, 4 plus 4 ke kanannya 3. Ini gradiennya anak-anak 4 per 3, tidak ada yang gradien 3. Jadi untuk yang D, poin D anak-anak, ini untuk poin D nya tidak ada yang sesuai, gambar tidak ada yang sesuai, gambar tidak ada yang sesuai. Lanjut ke persamaan garis yang ketiga anak-anak. Ini yang ketiga, 2Y dikurang X sama dengan 4. Kita ubah bentuknya menjadi 2Y sama dengan X ditambah dengan 4. Y sama dengan ini X plus 4 per 2. Ini sama dengan Y sama dengan setengah X. 4 per 2 nya 2. Jadi ini Y sama dengan MX plus C, Y sama dengan MX plus C, berarti gradiennya setengah, C nya 2. Gradiennya setengah berarti 2 anak-anak. Ini sesuai 2, kemiringan setengah.
kemiringannya setengah, ini sama dengan setengah. Selanjutnya memotong sumbu Y di 0,2, ini yang kedua, ini 0,2. Ini selanjutnya kita lihat gambarnya anak-anak. Berarti 0,2 ini 0,2 kemiringannya setengah. Berarti ke atas 1, ke kanan 2. Ini ke atas 1 ambil 2 titik, ini ke kanan 2, ini plus 1 plus 2. Ini sudah tepat, berarti gambar 1. Gambar 1 yang sesuai. Lanjut untuk yang keempat anak-anak di sini. Yang keempat, 2x ditambah dengan Y dikurang 3 sama dengan 0. Y sama dengan minus 2x ditambah dengan 3. Ini Y sama dengan mx ditambah dengan C. M nya negatif 2, C nya 3. Negatif 2 kemiringannya negatif 2 anak-anak, berarti yang ke 1 ini kemiringan sama dengan negatif 2. Selanjutnya memotong sumbu Y di 0,3 anak-anak, ini yang ke 1 juga. Motong sumbu Y di 0,3. Gambarnya motong sumbu Y di 0,3 di sini kemiringannya negatif 2. Negatif 2 itu berarti ke kanannya 1, ke bawahnya 2 anak-anak, ini sudah tepat. Minus 2. Minus 2 per 1 itu minus 2. Berarti gambar 2 anak-anak. Ini yang sesuai adalah gambar 2. Soal nomor 7 anak-anak, persentase pembelajaran yang terjadi dengan akses internet digambarkan pada grafik di samping. Itu soal A, antara tahun 2021 dan 2023, seberapa besar laju persentase kelas yang memiliki akses internet akan berubah? Baik, ini laju perubahan persentase anak-anak, ini perubahan persentase dibagi dengan perubahan tahunnya. Ini dari 2001 ke 2023 berarti 77% dikurang dengan 51% per tahunnya. Perubahan tahunnya 2023 dikurang 2021. Ini untuk nilai X nya. Ini perubahan nilai Y nya 77% dikurang 51%. Ini sama dengan 26% per 2 sama dengan 13% per tahun. Jadi laju perubahan persentasenya adalah 13% per tahun anak-anak. Lanjut ke soal B anak-anak. Tahun berapakah akan ada sebesar 90% ruang kelas yang menggunakan internet jika persentase kelas yang menggunakan internet meningkat antara tahun 2022 dan 2023? Baik, tadi laju perubahan persentasenya ini sama dengan M nya anak-anak, sama dengan 13%. Selanjutnya ini tadi diketahui tahun 2023 persentasenya 77%, berarti ini XY nya, X1 Y1 nya, X2 Y2 nya Ibu sebut dengan K dan 90% di sini. Ini Ibu sebut X2 Y2. Sekarang kita dengan menggunakan rumus gradien kita menentukan nilai K anak-anak. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. M nya tadi 13% sama dengan 90% dikurang 77% per K dikurang 2023. Ini pindah ruas, K dikurang 2023 sama dengan 13% per 13%. Ini sama dengan 1 anak-anak. K sama dengan 1, ini pindah ruas menjadi tambah 2023. K sama dengan 2024. Ini jadi tahun berapakah akan sebesar 90%? Kalau ditulis di sini tahun 2024. Lanjut ke soal C. Apakah grafiknya akan terus naik tanpa batas? Jelaskan. Tentu saja tidak anak-anak. Saat persentase mencapai 100%, maka grafik akan berupa garis lurus dengan gradien 0 atau garis horizontal. Nanti kalau sudah 100% di sini anak-anak, ini kalau sudah 100% seperti ini, grafiknya akan horizontal. Tahunnya bertambah tetapi persentasenya tidak naik. Soal nomor 8, ACB adalah garis lurus. A adalah titik 0,8, ini titik A di sini.
dan B adalah titik 4,0 ada di sini. C adalah titik tengah AB. C di sini ini titik tengah AB anak-anak. Ini sketsa saja. Garis DCE tegak lurus dengan garis ACB. Tegak lurusnya tepat di titik C di sini anak-anak. Jadi garis ACB ini melalui titik C, garis DCE juga melalui titik C. Tentukan persamaan garis DCE. Baik, Ibu bahas. Titik A pada koordinat 0,8, titik B pada koordinat 4,0. Titik C di sini anak-anak, ini sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya. Kalau ini posisi titik C di sini adalah Y dari X-nya, ini X milik B dibagi 2, untuk Y-nya Y dari A dibagi 2. Ini posisinya di sini anak-anak. Ini kalau setengahnya dari 4, di sini 2, setengah dari 8, di sini 4. Ini posisinya kalau digambar berarti 2,4. Kalau dengan rumus seperti ini sama dengan posisi titik C ini koordinatnya 4/2, 8/2 berarti 2,4. Di sini posisi titik C-nya ini harusnya di sini ini 2,4 anak-anak. Ini Bu. Ini harusnya kurang tepat ini gambarnya. Selanjutnya kita cari gradiennya. M sama dengan delta Y per delta X. Ini perubahan di sini. Ini ke kanannya 4 plus 4, ke bawahnya 8. Atau boleh anak-anak, ini kalau seperti ini M-nya negatif. Ini kalau garisnya ke kanan atas, ini M-nya bernilai positif, karena ke sini negatif, berarti langsung 8/4 sama dengan 2, jadi negatif 2. Nih, M sama dengan delta Y per delta X, negatif 8/4 sama dengan negatif 2. Nih, garis DCE tegak lurus dengan garis ACB. Berarti kita gunakan rumus M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya tadi negatif 2, ini negatif 2 dikali M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 per negatif 2 sama dengan setengah. Jadi diketahui garis ini DCE ini gradiennya adalah setengah dan melalui titik C 2,4 anak-anak. Berarti persamaan garis DCE kita masukkan ke rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y ini Bu sebut X1 Y1 dikurang 4 sama dengan setengah dikali X dikurang 2. Y dikurang 4 sama dengan setengah X dikurang 1. Ini Y sama dengan setengah X dikurang 1 ditambah 4. Y sama dengan setengah X ditambah 3. Nanti kalau anak-anak mengubah menjadi 2Y sama dengan X plus 6 juga boleh. Soal nomor 9 anak-anak. Kemiringan ketiga garis L1, L2, dan L3 berturut-turut adalah 3, 4, dan 5. Sumbu Y dilalui oleh ketiga garis tersebut pada titik yang sama. Pada titik-titik di mana setiap garis memotong sumbu X, jumlah koordinat X tersebut sama dengan 47/60. Temukan persamaan garis L1, L2, dan L3. Baik Ibu bahas, karena ini gradiennya 3, 4, dan 5, maka M1 sama dengan 3, M2 sama dengan 4, dan M3 sama dengan 5. Selanjutnya, karena garis ini ketiganya ini memotong sumbu Y di titik yang sama, maka Ibu sketsakan di sebelah kanan. Ini garis L1, L2, L3 ini Ibu gambarkan memotong sumbu Y di titik yang sama, yaitu di titik 0, C anak-anak. Maka bisa disimpulkan C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C. Sekarang persamaan garis L1, Y sama dengan 3X1 ditambah C. Untuk L2 nya Y sama dengan 4X2 ditambah C. L3 sama dengan Y sama dengan 5X3 ditambah C. Ini grafik memotong sumbu X di sini. Grafik memotong sumbu X. Ini berarti di titik X, 0. Berarti nilai Y-nya 0 anak-anak. Untuk menentukan nilai C-nya anak-anak, kita mencari nilai C. Karena di sini diketahui untuk nilai X ini koordinat X ini kalau X, Y ini X1 ini ditambah 2, X2 ditambah X3 hasilnya adalah 47/60.
Sekarang pada persamaan garis L1, Y sama dengan 3X1 ditambah C, karena Y-nya 0. Nih, kalau di sini nih, ini X, 0 anak-anak, karena memotong sumbu X, berarti nilai Y-nya 0. 0 sama dengan 3X1 ditambah C, Ibu pindah ruas, minus C sama dengan 3X1, minus C per 3 sama dengan X1. Sudah ketemu X1 nya. Sekarang L3. Nah, L2 dulu anak-anak. Sebelah kanan, Y sama dengan 4X2 ditambah C, 0 sama dengan 4X2 ditambah C, minus C sama dengan 4X2, minus C per 4 sama dengan X2. Lanjut untuk L3, Y sama dengan 5X3 plus C, 0 sama dengan 5X3 plus C, minus C sama dengan 5X3, minus C per 5 sama dengan X3. Sudah ketemu X1, X2, dan X3 nya. Selanjutnya tadi jumlah nilai X nya X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 47 per 60 anak-anak. Berarti minus C per 3 ditambah minus C per 4 ditambah minus C per 5 sama dengan 47 per 60. Selanjutnya kita jadikan per 60 anak-anak. 3 menjadi 60 ini kali 20, atas juga kali 20, menjadi minus 20C. 4 menjadi 60 ini kali 15, atas juga kali 15, minus C kali 15, minus 15C. 5 menjadi 60 dikali 20, dikali 20, minus C kali 20, minus kali 12 maksud ibu anak-anak ini. 5 kali 12 60, minus C kali 12, minus 12C per 60. Ini sama dengan 47 per 60. Minus 20C minus 15C minus 12 berarti minus 47C per 60 sama dengan 47 per 60. C sama dengan 47 per 60 dikali ini minus 60 per 47. Kita sederhanakan 1. Ini sini juga 1, tinggal 1 kali negatif 1. C sama dengan negatif 1 sudah ketemu. Maka persamaan garis L1, Y sama dengan 3X ditambah C, Y sama dengan 3X dikurang 1, karena C nya negatif 1. Persamaan garis kedua, Y sama dengan 4X ditambah C, Y sama dengan 4X dikurang 1. Persamaan garis ketiga, Y sama dengan 5X ditambah C, Y sama dengan 5X dikurang 1. Lanjut ke soal nomor 10, titik A 5, negatif 4, B 2, negatif 8, C, K, negatif 12 terdapat pada garis tertentu yang segaris. Untuk soal A, tentukan nilai K. Baik Ibu bahas. Untuk soal A ini anak-anak, titik A 5, negatif 4, B 2, negatif 8, C, K, negatif 12. Ini Ibu sebut X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Gradiennya yang sudah diketahui dulu, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan negatif 8 dikurang negatif 4 per 2 dikurangi 5. Ini sama dengan negatif 8 ditambah 4 berarti negatif 4 per negatif 3 sama dengan 4 per 3 gradiennya. Berarti kita menentukan gradien untuk titik C di sini nih. Gradiennya dengan M sama dengan Y3 dikurang Y2 per X3 dikurang X2. Tadi gradiennya 4 per 3 sama dengan negatif 12 ini dikurang negatif 8 per K dikurangi 2. Ini Ibu pindah ruas, 4 kali K dikurang 2 sama dengan 3 dikali negatif 4 anak-anak, karena negatif 12 ditambah 8. K dikurang 2, ini Ibu pindah ruas 4 nya sama dengan negatif 12 per 4, K dikurang 2 sama dengan negatif 3, K sama dengan negatif 3 ditambah 2, nilai K sama dengan negatif 1. Lanjut ke soal B anak-anak, titik B berada di sumbu X sedemikian sehingga AP sama dengan AB. Untuk soal ke-1, tentukan koordinat titik P. Baik Ibu bahas anak-anak, kita cermati di sini panjang AP sama dengan AB. Titik P berada di sumbu X anak-anak ini. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan koordinat titik P. Nih Ibu bahas AP sama dengan AB. Kita menentukan terlebih dahulu jarak AB anak-anak. Ini jarak antara dua titik yaitu titik 5, negatif 4 dan
2,-8. Ini Ibu sebut X1 Y1, di sini X2 Y2. Nih, AB sama dengan akar kuadrat dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Rumus ini sudah Ibu bahas sebelumnya di materi teorema Pitagoras. Ini rumus awalnya sama dengan AB kuadrat sama dengan X2 dikurang dengan X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 dikuadratkan. Ini kita lanjutkan. Akar kuadrat dari 2 dikurang 5 dikuadratkan ditambah -8 dikurang -4 dikuadratkan sama dengan 2 dikurang 5 -3 dalam kurung kuadrat ditambah ini -8 ditambah 4 -4 dalam kurung kuadrat sama dengan ini karena dalam kurung hasilnya positif anak-anak. Akar kuadrat dari 9 ditambah 16 sama dengan akar kuadrat dari 25. Akar kuadrat 25 sama dengan 5. Jadi jarak AB sama dengan 5. Selanjutnya AB sama dengan 5. Ini untuk titik P Ibu sebut dengan X4 Y4. Karena berada di sumbu X anak-anak, maka nilai Y-nya 0. Maka koordinat titik P adalah X4,0. Kita masukkan ke rumus jarak antara dua titik menjadi AB kuadrat sama dengan X4 karena jaraknya A dengan P. Ini maka titik P di sini nih kita kurangi dengan koordinat titik A di sini dikuadratkan. Jadi AB kuadrat sama dengan X4 dikurang X1 kuadrat ditambah Y4 dikurang Y1 kuadrat. 25 kuadrat sama dengan X4 dikurang 5 kuadrat ditambah 0 dikurang -4 kuadrat. 25 sama dengan X4 dikurang 5 kuadrat ditambah 16 karena di sini negatif dan negatif positif 4 kuadrat 16. 25 dikurang 16 sama dengan X4 dikurang 5 dikuadratkan. 9 sama dengan X4 dikurang 5 dikuadratkan. Ini akar kuadrat 9 sama dengan X4 dikurang 5 anak-anak karena jarak nilainya positif berarti 3 sama dengan X4 dikurang 5. 3 ditambah 5 sama dengan X4 berarti X4 sama dengan 8. Sudah ketemu koordinat titik P adalah 8,0. Lanjut ke soal B yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui P dan titik 0,4. Berarti melalui titik P tadi 8,0 dan 0,4. X1 Y1 X2 Y2. Persamaan garisnya kita gunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurangi dengan 0, ini Y1 nya 0 per 4 dikurangi 0 sama dengan X dikurang 8 per 0 dikurang 8. Nih ke kanan anak-anak, berarti Y per 4 sama dengan X dikurang 8 per -8. Ini Ibu pindah ruas, ini negatif 8 nya. Y per 4 dikali negatif 8 sama dengan X dikurang 8. Ini negatif 8 per 4 itu negatif 2 dikali Y negatif 2Y sama dengan X dikurang 8. Ini Ibu pindah ruas ke kanan, 2Y nya 0 sama dengan X ditambah 2Y dikurang 8. 0 nya Ibu pindah ke kanan jadi X ditambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Ini persamaan garisnya yang melalui titik P dan titik 0,4. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.